Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat santri, untuk video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah yang benar. Karena ketika dalam keseharian kita, surat Al-Fatihah ini sangat penting karena terkait dengan bacaan yang tentunya kita baca sehari semalam tidak pernah kurang dari 17 kali, karena ini termasuk salah satu bacaan yang menjadi rukunnya sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah, terutama bagi yang sholat secara munfarid. Karena ketika sholat munfarid dia tidak membaca Fatihah, itu berarti sholatnya juga tidak sah karena termasuk ke dalam rukunnya sholat. Akan tetapi jika dia sholat secara berjamaah, ada kemungkinan dia sah ketika dia makmum masbuk, yaitu makmum yang tertinggal bacaan Al-Fatihah dari imam, karena Al-Fatihahnya akan ditanggung oleh sang imam. Oke, untuk kali ini langsung saja akan saya bacakan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah yang benar berdasarkan yang pernah saya pelajari dari guru-guru saya ketika dulu saya masih di pesantren. Nah, ini nanti sistemnya. Yang pertama saya akan membacakan secara keseluruhan dan nanti akan kita ulas satu persatu ataupun ayat per ayat, dan di mana letak seringnya kesalahan dari pembacaan surat Al-Fatihah yang biasa dibaca oleh orang-orang. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa kesalahan yang sering terjadi, kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Untuk yang pertama kita baca terlebih dahulu, kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu bacaan yang benar menurut yang pernah saya pelajari dari beberapa guru-guru saya ketika dulu saya di pesantren. Nah, untuk kali ini langsung akan kita bahas satu persatu, dimulai dari basmalahnya sampai dengan ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam lafadz bismillah ini, di ayat pertama surat Al-Fatihah ini, yang sering terjadi kesalahan ada di dua titik. Yang pertama di sin yang sukun dan juga dengan hak yang belakang di lafadz Ar-Rahim. Biasanya di sini kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat sekalian membacanya tidak dengan sin yang tipis, atau mungkin hanya yang jelas membaca seolah-olah seperti sin. Kadang bismillah, kadang bismillah. Nah, tidak seperti itu. Ini sin. Sin ini ketika mati dia menunjukkan gigi. Jadi kalau dalam bahasa Jawa meringis. Nah, gigi kita terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafadz Ar-Rahim biasanya haknya ini berubah menjadi hak yang bulat seperti yang sini. Ini salah, ini hak yang tipis. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahannya biasanya rohim seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak seperti itu. Ini hak semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk ayat kedua, ini yang sering terjadi kesalahan, yaitu di lafadz. Nah, hak yang pertama ini dan sama ba ini ditasdid. Biasanya dibacanya tidak ditasdid. Nah, ini kesalahan. Nah, kalau di sini hanya terkadang kurang dalam memakhrotkan atau mengeluarkan makhrot dari huruf ainnya. Kita contohkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pertama ini alhamdu. Oh ya, yang pertama ini mohon maaf, ini juga sering terjadi dia membacanya tawalud. Nah, salah di sini. Jadi lam ini bukan qalqalah, tidak boleh memantul. Jadi membacanya al, bukan ale. Biasanya saking enaknya, saking enjoynya dia membaca alhamdulillah. Salah ya, alhamdulillah. Enggak ada le-nya. Jadi murni al, bersih. Alhamdulillahi rabb. Nah, hirab. Nah, di sini baknya tasdid rabb. Nah, seperti berhenti. Ro, bak tasdid fathah, rob, bak kasroh, bi. Baknya dibaca 2 kali. Dalam artian bak yang pertama mati, bak yang kedua hidup. Rob, bil. Nah, seperti itu. Kita contohkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada mad arid disukun. Nah, kemudian di lafadz yang ini yang sering terjadi kesalahan hanya di sini makhrotnya ha. Ya, masih makhrot lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Bacanya biasanya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu salah, bukan ha tapi ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, untuk ayat keempat ini hampir benar, hampir rata-rata benar. Hanya saja kadang kurang penekanan di dal yang din ini. Maliki yaumiddin. Nah, kenapa saya bilang penekanan? Karena di sini hukumnya idgham samsiah. Jadi alnya hilang, langsung masuk ke dal. Memnya agak panjang, 2 ketukan. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang kelima, iyaka. Ini yang sering terjadi kesalahan. Di lafadz iya-nya, 2 ya ini. Nah, sama yang terakhir ain. Nah, ini kurang dalam. Pastinya kalau ain sering terjadi kurang dalam memakhrotkannya. Kita contohkan, yang benar dibaca iya. Jadi ditekan dulu ya-nya seperti berhenti, ada ya matinya, tapi bukan ya mati yang memanjangkan karena di sini kasroh ya. Ini rawan kalau dibaca iya, itu bahaya. Karena di sini bukan mati karena ini, tapi mati karena dia sudah tercantum ke dalam tasdidnya. Jadi dia ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi seperti itu. Ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, untuk ayat ke-6 ini hampir benar, rata-rata hampir benar. Hanya saja haknya ini kadang kurang dalam. Kemudian di sini hurufnya qaf bukan kaf, mustaqim bukan mustaqim, biasa mustaqim. Nah, ini dalam. Ihdinas shirashot ya, ini shot bukan sin bukan shin, tapi ihdinas shiratal mustaqim. Nah, sini sin baru sin, ini shot ini sin. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, itu ayat ke-6. Dan ayat yang terakhir yang sering terjadi kesalahan di sini yang lafadz paling akhir waladhdallin. Nah, di sini untuk hukumnya mad lazim kilmi mutsaqal, atau ada yang membalik mad lazim mutsaqal kilmi. Ada yang menggunakan kilmi, ada yang menggunakan kalimi. Ya monggo, itu sama saja. Kita contohkan syiratal ladzina an'amta. Nah, di sini ini an'amta. Hamzah nun sukun fathah an, ain mim sukun fathah am, ta fathah ta. An'amta, bukan amta atau an'amta. Jangan, ain ini dalam.
an'amta, jangan amta ya. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, berhenti di sini boleh. Ini kalau di Al-Qur'an yang lain ada tanda lam alif di sini yang mengartikan dia lebih baik terus. Nah, tapi ini berhenti boleh karena pemaknanya di sini beda. Syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat di sini. Ghairi, dan bukan jalan yang orang engkau laknati ya di sini. Jadi ini sudah beda pemaknaan ataupun kalimatnya juga sudah terputus pun nggak masalah. Jadi di sini kita boleh berhenti di sini ataupun terus juga tidak masalah. Kita baca terus dulu. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Kalau kita baca terus, dan di sini ini tidak boleh berhenti. Kadang kan berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Malah berhenti di sini, salah. Kalaupun terjadi berhenti di sini, diulang lagi dari sini, nggak apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, seperti itu ya. Nah, yang tadi saya titik beratkan selain di an'amta di sini. Nah, di sini ini ada bacaan mad lazim kalimi atau kilmi mutsaqal atau mutsaqal kalimi, dibolak-balik nggak masalah. Di sini walau dotnya ditasdid dulu. Walau dol. Nah, langsung masuk ke lam ditahan. Dolin. Nah, di sini panjang. Ini agak susah. Paling susah di sini. Biasanya kalau agak cepat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah karena tidak ditekan di lam. Nah, yang benar siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau rawan nafasnya tidak sampai, berhentikan di sini. Nah, tidak apa-apa. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti, sambung lagi. Ghairil maghdu, ini ghain. Nah, bukan ma'du, bukan maghdu, bukan makdu, tapi ghain. Ghairil maghdu, ghain, kemudian dot. Ini susah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu cara membaca surat Al-Fatihah yang baik dan benar sesuai yang pernah saya pelajari dari guru-guru saya di madrasah ataupun di pondok pesantren. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama demi perbaikan untuk bacaan surat Al-Fatihah terutama di bacaan sholat kita. Karena bacaan sholat dalam surat Al-Fatihah, bacaan dalam sholat ketika membaca surat Al-Fatihah itu harus benar karena itu termasuk rukunnya sholat. Nah, kita ulangi sebelum kita tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu untuk bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa difahami dan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.